Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Kembali lagi dengan Pak Ahmad di sini tentunya di pembelajaran dari rumah atau belajar dari rumah online ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Namun sebelum kita mulai pada pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan Allah mudahkan pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik 7 tentang hewan di sekitarku. Pak Ahmad mohon tingkatkan konsentrasinya, tingkatkan fokusnya, supaya pembelajaran di hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman? Siap? Ulang lagi, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, setiap orang pasti punya hewan peliharaan. Dan setiap orang pasti punya hewan yang paling disukai ataupun yang paling ditakuti. Di sini, hewan tersebut termasuk ke dalam makhluk hidup. Atau, ulangi lagi ya, hewan termasuk benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Di sekitar kita ada berbagai macam hewan. Ada hewan peliharaan dan hewan liar. Hewan liar adalah hewan yang berbahaya. Hewan liar tempatnya di alam liar. Maaf ya teman-teman, banyak tipe nih, ada yang kurang-kurang hurufnya. Ya, tapi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Tempat tinggalnya berbeda-beda. Ada yang di air, darat, dan lain halnya. Ukurannya pun berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang kecil, sedang, besar, dan lain halnya. Cara bergeraknya pun berbeda-beda. Ada yang berjalan, terbang, merangkak, mengguling-guling, dan semacamnya ya teman-teman. Banyak tentunya. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Begitu ya teman-teman. Karena hewan itu termasuk ke dalam makhluk ciptaan Allah. Jadi tugas kita adalah merawat dan menyayangi hewan peliharaan tersebut. Kalau seandainya kita punya hewan peliharaan. Nah, teman-teman, di sini Pak Ahmad ada sebuah cerita, ya. Ada hewan peliharaan Syamil. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada juga kucing yang dipelihara di dalam rumah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini adalah Syamil, ya. Ini adalah Samil. Nah, ini Samil. Syamil memiliki kucing peliharaan, ya. Syamil sangat menyayangi kucing tersebut. Syamil selalu merawat kucingnya. Setiap hari, Syamil memberi makan dan minum. Syamil juga membersihkan badan dan kukunya. Dirajin ya, teman-teman. Syamil itu kukunya dibersihkan, badannya pun dibersihkan. Kucing Syamil bersih dan sehat. Syamil senang main bersamanya. Hewan peliharaan termasuk atau mohon maaf, hewan peliharaan harus dirawat dan dipelihara dengan baik. Itu ya teman-teman, lihat. Ini ada kandangnya. Syamil juga rajin membersihkan. Syamil juga suka memberi makan, membersihkan. Bahkan Syamil pun bermain bersamanya. Nanti teman-teman lihat ya, di sini ada tulisannya nih. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat hewan peliharaan Syamil. Sekarang, yang tadi Pak Ahmad bilang, ya, di sini ada tulisan dilarang memberi makan sembarangan. Ini adalah kandang peliharaan kucing Syamil ya. Syamil. Nah, itu ya teman-teman.
Perhatikan gambar kandang kucing peliharaan Syamiel berikut. Nah, di sini ada dilarang memberi makan. Dilarang memberi makan sembarangan. Kata yang dipamelingkari ini termasuk ke dalam tulisan pemberitahuan. Jadi, Syamil itu ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Itu ya teman-teman. Nah, Syamil memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan, teman-teman. Hanya Syamil yang boleh memberi makan pada kucingnya. Jadi ini satu, kita belajar tentang tulisan pemberitahuan atau kalimat pemberitahuan. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini Pak Ahmad ada contoh. Ya, mari kita jawab bareng-bareng. Di sini, ya teman-teman, ada larangan ya. Mungkin teman-teman sering melihat rambu-rambu lalu lintas ketika dalam perjalanannya. Nah, di sini ada rambu-rambu atau larangan-larangan ketika kita tentang hewan yang terkait hewan. Apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Kira-kira nih, dilarang membawa hewan peliharaan. Berarti di sini adalah pemberitahuannya kita itu diberitahukan untuk tidak membawa hewan peliharaan. Misalkan ini ditempel di mana ya? Di sekolah misalkan ya. Di sekolah. Sekolah. Tidak boleh membawa hewan peliharaan. Nih. Yang kedua, tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar di samping. Ini ada kucing. Ini ada larangan nih. Kira-kira apa nih? Ya, pemberitahuannya apa? Atau rambu-rambu larangannya apa? Oke, teman-teman bisa jawab, yakin bisa jawab ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini siapa tadi? Betul, Syamil. Itu ya, Syamil. Kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan tersebut. Nah, jadi intinya teman-teman, di dalam memelihara hewan itu, kita tidak hanya sekedar memelihara saja. Kita punya kucing banyak, kita punya hewan peliharaan banyak. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara memelihara hewan tersebut. Bagaimana kita membuat hewan tersebut tetap sehat, bersih, dan menyenangkan. Atau bisa diajak main oleh kita. Itu ya teman-teman. Nah, di sini ada alasan memberi makan. Ini adalah kalimat pemberitahuan ya teman-teman. Ketika kita melihat gambar ini, kita akan tahu bahwa kenapa sih kita itu tidak boleh memberi makan hewan sembarangan. Nah, ini ada alasannya di sini ya. Ada nih beberapa alasannya. Nah, di sini pun ada teman-teman. Ada kalimat pemberitahuan atau ada rambu-rambu petunjuk di sini ya. Mana yang kandang singa, mana yang unta, mana yang jerapah, mana yang apa ini monkey, ada gajah dan semacamnya. Ini adalah penunjuk arah ya. Mungkin teman-teman kalau ke tempat satwa atau ke kebun binatang pernah menemukan hal seperti itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, ternyata kesimpulan dari kita hari ini kita telah belajar satu, hewan di sekitar kita. Yang kedua, cara merawat hewan peliharaan. Yang ketiga, kalimat pemberitahuan. Dan selanjutnya, rambu-rambu pemberitahuan. Oke, teman-teman. Nanti kita belajar 5 macam nih. 4 macam ya. 1, 2, 3, 4. Hebat, teman. 4 macam ya, teman-teman. Nah, selanjutnya. Tentunya, ketika kita sudah belajar, maka selanjutnya adalah latihan soal. Oke, teman-teman. Untuk teman-teman kelas 1 Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik, tolong kerjakan di buku tema 7, halaman 48, halaman 51, halaman 55, halaman 56, dan yang terakhir halaman 61.
Kirimkan buktinya melalui foto yang sudah dikolase ya teman-teman. Halaman 48, 51, 55, 56, dan 61 tersebut. Kolase kirimkan ke guru masing-masing. Ya, alhamdulillah teman-teman. Terima kasih banyak telah memperhatikan video ini dengan baik, dengan seksama. Mohon maaf dari Pak Ahmad apabila banyak salah-salah kata ataupun tulisan. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Pak Ahmad hanyalah insan biasa yang tak pernah luput dari dosa. Terima kasih. Selamat dari Pak Ahmad. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.